Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang kami hormati Bapak Joko Siswanto, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen inovasi. Pada hari ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nur Muhammad Hanif Aminullah, Nuri Zulfa Zakia, dan Dedi Atrio Madepa akan menyampaikan usulan sistem inovasi yang kami buat dengan judul Kincir, yaitu ekosistem bisnis berbasis pembangkit listrik tenaga air. Latar belakang yang menjadi dasar dari munculnya usulan bisnis ini, pertama adalah kita berdasarkan pada RPJPN tahun 2025-2045. Jadi pada di RPJPN tersebut disampaikan bahwa tahun 2045 Indonesia menargetkan adanya penurunan intensitas emisi sebanyak 93,5%, yang menjadi salah satu dari visi Indonesia Emas di tahun 2045 tersebut. Selain itu juga pada RPJPN tersebut disampaikan bahwa transisi energi berkeadilan, integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawan sasaran pertumbuhan ekonomi, reformasi pengelolaan sampah, ketahanan energi dan air, serta kemandirian pangan menjadi beberapa game changers. Jadi terdapat beberapa game changers yang menjadi dasar kami memilih kenapa kita memunculkan inovasi yang berjudul Kincir tersebut. Lalu tahap pertama untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2025 ini adalah salah satunya adalah mengembangkan pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar baru dan terbarukan. Salah satunya adalah dengan menggunakan bahan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Untuk itu Indonesia pun pada tahun 2025 ini ditargetkan agar bisa secara perlahan menurunkan penggunaan bahan bakar fosil dalam pembangkit listriknya tersebut. Yang terakhir yang menjadi latar belakang kenapa kami memunculkan inovasi ini adalah terdapat juga salah satu program kerja di RPJPN tersebut adalah pengembangan ekonomi biru berbasiskan wilayah, peningkatan produktivitas pertanian, dan pengembangan kawasan strategis agrikultur menjadi beberapa program dalam rangka transformasi ekonomi tersebut. Jadi harapannya dengan ada latar belakang tersebut, inovasi yang kami buat ini bisa menjawab kebutuhan Indonesia dalam mencapai Indonesia Emas di tahun 2045 tersebut. Untuk landasan teori yang kami gunakan, yang pertama, ini Mas Dedi minta tolong di next dulu. Yang pertama itu adalah ecological industry. Jadi menurut El Haggard dalam bukunya itu adalah yang dimaksud dengan ecological industry adalah sistem atau pendekatan yang digunakan dalam suatu industri untuk merestrukturisasi pola industri tersebut agar sesuai dengan pola fungsi natural yang terjadi di alam. Jadi maksudnya ecological industry adalah kita merestrukturisasi pola industri yang saat ini ada. Kita kembalikan lagi kepada proses yang terjadi di alam. Jadi input dan output yang ada di industri kita gunakan lagi bagi industri bisnis yang lainnya seperti yang terjadi di alam saat ini, di mana apa yang dikeluarkan oleh alam akan digunakan oleh alam di bagian yang lainnya tersebut. Nah, masih menurut El Haggard di jurnal tersebut terdapat 7 prinsip yang menjadi dasar penerapan ecological industry, yaitu kan 7R's Golden Rule, yaitu regulation, reducing, reusing, recycle, recovery, rethinking, dan renovation. Lalu dasar teori yang selanjutnya adalah pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Yang dimaksud dengan PLTA adalah merupakan di sini adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan aliran air untuk menggerakkan turbin. Jadi energi yang digunakan untuk membangkitkan listrik adalah energi air, di mana air tersebut digunakan untuk menggerakkan turbin yang membangkitkan tenaga listrik. Yang ketiga adalah hidroponik. Hidroponik di sini adalah praktik menanam tanaman di dalam hutan yang berisi nutrisi dengan ataupun tanpa substrat. Ini menurut New dan kawan-kawannya dalam penelitiannya. Selanjutnya Mas Dedi minta tolong. Yang selanjutnya untuk menggambarkan model bisnis apa yang kami buat, kita gunakan tools yang bernama bisnis model canvas. Bisnis model canvas ini diperkenalkan pertama kali oleh Osterwalder dan Wigner di tahun 2010 melalui bukunya yang berjudul Business Generation. Di sini dijelaskan bahwa bisnis model canvas adalah
suatu alat yang digunakan untuk menggambarkan model bisnis dengan mencakup bagaimana suatu organisasi membuat, mendistribusi, dan menangkap nilai dari organisasi tersebut. Terdapat 9 blok penyusun BMC tersebut. Yang pertama adalah customer segment yang menjelaskan target pelanggan dari bisnis tersebut siapa, lalu juga value proposition, nilai dari produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan itu apa. Yang ketiga adalah channel, bagaimana cara perusahaan berkomunikasi dengan pelanggan dan menjangkau pelanggannya dalam rangka menyampaikan nilai dari perusahaan tersebut. Yang keempat ada customer relationships, artinya adalah hubungan yang seperti apa yang akan dibangun oleh perusahaan dengan target pelanggan tersebut. Yang kelima ada revenue stream, itu adalah maknanya adalah dari mana perusahaan bisa mendapatkan uang dalam model bisnisnya, dari mana perusahaan bisa mendapatkan penghasilan dari model bisnis tersebut. Yang keenam ada key resources, yaitu sumber daya yang digunakan, sumber daya paling penting yang digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan model bisnisnya. Yang ketujuh ada key activities, yaitu aktivitas yang paling penting dalam menjalankan model bisnisnya tersebut. Yang kedelapan ada key partnership, yaitu partner yang diajak kerjasama dalam menjalankan model bisnisnya siapa saja. Dan yang terakhir adalah cost structure. Cost structure adalah seluruh elemen biaya yang muncul dari dalam keberjalanan bisnis tersebut apa saja. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah usulan sistem inovasi. Jadi inovasi yang kami gunakan ini bersumber dari air sungai. Air sungai ini nantinya akan menjadi penggerak turbin untuk pembangkit listrik PLTMH, kemudian juga menjadi media hidroponik, serta digunakan sebagai lokasi budidaya ikan. Untuk PLTMH akan menghasilkan listrik sebesar 54.713.500 kWh tiap tahunnya, yang kemudian akan dikirim kepada pelanggan PT PLN Persero, serta digunakan sebagai sumber energi bagi hidroponik dan budidaya ikan. Untuk hidroponik sendiri akan menghasilkan hasil panen, di mana hasil panen akan dipilah menjadi hasil panen yang layak jual dan tidak layak jual. Hasil panen yang tidak layak jual akan digunakan sebagai tambahan nutrisi untuk ikan pada budidaya ikan. Hasil dari hidroponik yaitu sayuran sebanyak 7.018 kilo per tahun, sementara hasil budidaya ikan itu sebanyak 42.000 ekor per tahun. Selain hasil panen, di sini kami juga mencanangkan workshop dan partnership untuk pengelolaan hidroponik serta budidaya ikan. Kemudian hasil panen baik hidroponik maupun budidaya ikan juga akan dijual kepada restoran, pedagang, serta konsumen sebagai end customer. Berikut adalah model bisnis dari PLTMH. Key partners dari PLTMH adalah perusahaan generator, perusahaan supplier spare part, pelumas, serta masyarakat setempat dan pembuat regulasi. Untuk key activities-nya yaitu membangkitkan serta distribusi listrik. Key resource yang digunakan yaitu air sungai, mesin pembangkit listrik, peralatan distribusi listrik, anggaran operasional, dan operator teknisi. Untuk value proposition-nya yaitu membangkitkan listrik menggunakan energi baru terbarukan dan berkontribusi pada transisi energi. Kemudian juga memanfaatkan sumber daya alam yang dapat dikelola oleh masyarakat sekitar sehingga meningkatkan kemampuan SDM dan membuka lapangan pekerjaan. Customer relationship-nya adalah kepuasan pelanggan, keterjangkauan, dan keandalan. Untuk channel PLTMH yaitu sosialisasi kepada masyarakat, kontak center untuk saran dan keluhan, layanan edukasi dan workshop PLTMH, serta invoice tagihan. Customer segment dari PLTMH adalah masyarakat sekitar lokasi PLTMH. Untuk cost structure-nya terbagi menjadi biaya investasi dan biaya operasional. Kemudian revenue streams-nya yaitu pemakaian pelanggan dan penjualan perdagangan karbon, atau dalam hal ini adalah renewable energy certificate. Next. Untuk model bisnis hidroponik yaitu key partners-nya adalah perusahaan supplier bibit atau benih serta nutrisi, perusahaan aerator, styrofoam, distributor, dan konsumen. Key activities-nya yaitu membudidayakan tanaman sayuran dengan cara hidroponik,
memanen dan melakukan pengecekan kualitas sayuran hasil budidaya, menjual sayuran yang telah memenuhi standar kualitas melalui distributor maupun langsung ke konsumen, serta menggunakan sayuran yang tidak sesuai standar untuk suplemen pada bisnis budidaya ikan. Key resource-nya yaitu listrik, air, infrastruktur hidroponik, bibit tanaman, nutrisi, tenaga pengelola, dan media promosi. Untuk value proposition-nya yaitu menyediakan sayuran yang bebas pestisida, menyediakan sayuran yang ramah lingkungan, dan menyediakan sayuran yang kualitasnya lebih terstandarisasi. Customer relationship-nya yaitu kepuasan pelanggan, layanan berlangganan, layanan antar maupun ambil di tempat. Channels yang digunakan adalah distributor, penjualan langsung pada lokasi, layanan edukasi dan workshop hidroponik, serta media sosial. Customer segment-nya yaitu restoran, kafe, maupun instansi lain yang melakukan usaha di bidang kuliner, masyarakat umum, penikmat sayur, terutama yang bebas pestisida, supermarket, serta pembudidaya ikan. Untuk cost structure-nya terbagi menjadi biaya investasi dan biaya operasional. Revenue stream-nya yaitu penjualan hasil panen, serta partnership edukasi dan workshop hidroponik. Untuk model bisnis budidaya ikan, key partners-nya yaitu perusahaan supplier, bibit atau benih, pakan ikan, suplemen, distributor, serta konsumen. Key activities-nya yaitu membudidayakan ikan, memanen dan melakukan pengecekan kualitas ikan, menjual ikan yang memenuhi standar kualitas melalui distributor maupun langsung ke konsumen, serta pembenihan ikan. Untuk key resource-nya yaitu air, listrik, infrastruktur budidaya ikan, bibit ikan, pakan ikan, suplemen, tenaga pengelola, dan media promosi. Untuk value proposition-nya yaitu menyediakan ikan air tawar segar, meningkatkan awareness masyarakat sekitar untuk menjaga kebersihan sungai, meningkatkan ketahanan pangan, dan memanfaatkan sumber daya alam yang dapat dikelola oleh masyarakat sekitar sehingga meningkatkan SDM dan membuka lapangan pekerjaan. Customer relationship-nya yaitu kepuasan pelanggan, layanan berlangganan, layanan antar maupun ambil di tempat. Untuk channels yang digunakan yaitu distributor, penjualan langsung pada lokasi, layanan edukasi dan workshop budidaya ikan, serta media sosial. Customer segment dari budidaya ikan yaitu restoran, kafe, maupun instansi lain yang melakukan usaha di bidang kuliner, masyarakat umum, serta supermarket dan pedagang tradisional. Cost structure-nya terdiri dari biaya investasi dan biaya operasional. Untuk revenue stream-nya yaitu penjualan hasil panen dan partnership, edukasi, serta workshop budidaya ikan. Baik, saya lanjutkan untuk analisis kelayakan dari finansial maupun operasionalnya. Untuk analisis kelayakan model bisnis ini, kincir ini, kami ngambil parameter yang pertama itu pada model bisnis PTMH, itu lifetime 40 tahun sesuai dengan Perdir PT PLN Persero. Sementara untuk model bisnis hidroponik dan budidaya ikan menggunakan lifetime 10 tahun sesuai arahan bidang asuransi. Lifetime bisnis gabungan itu adalah 10 tahun dengan pertimbangan umur terpendek pada masing-masing model bisnis. Parameter yang kedua itu discount rate yang digunakan sesuai dengan dalam perusahaan yaitu 9,28%. Kemudian parameter yang ketiga yaitu lokasi bisnis berada pada daerah Kaluku, Mamuju, Sulawesi Barat yang dijadikan pertimbangan untuk menentukan biaya pekerja, pajak air, biaya pembelian lahan, dan harga jual komoditas. Parameter yang keempat itu harga jual energi listrik LTMH menggunakan harga jual rata-rata pada wilayah kerja UP3 Pasangkayu yaitu sebesar Rp1.281. Harga jual sayur hidroponik adalah 10.000 per kemasan, sementara harga jual ikan hasil budidaya berupa ikan nila adalah 50.000 per kilo. Kemudian parameter yang kelima yaitu total biaya per tahun menggunakan metode garis lurus. Nah, dari hasil perhitungan itu didapatkan untuk PLTMH payback periodnya itu 0,25 tahun, sedangkan internal rate of return-nya itu sebesar 400%, NPV-nya sebesar 346 juta, kemudian benefit cost ratio-nya 6,44. Begitu juga hidroponik budidaya ikan bisa terlihat seperti yang ada di slide. Nah, untuk sistem gabungan ini tidak jauh beda dengan PLTMH, di mana jangka waktu untuk pengembalian investasinya sebesar 0,27 tahun, cukup sekitar 3 bulan. Kemudian untuk
internal rate of return-nya seberapa besar efisien dari investasi yang telah dikeluarkan, yaitu 371,91%. Kemudian untuk NPV-nya, generalnya untuk melihat rugi ataupun profit untuk sebuah bisnis itu, terlihat bahwasanya di sini sistem bisnis gabungan ini bisa meraup untung sebesar 348 juta, dan untuk benefit cost ratio-nya 6,01. Dari itu semua, kami mengambil kesimpulan bahwasanya terdapat 3 model bisnis pada Kincir. Yang pertama PLTMH, hidroponik, serta budidaya ikan telah dijelaskan oleh Mbak Nuri tadi di usulan sistem inovasi. Kemudian nilai gabungan ketiga bisnis tersebut PBB sebesar 0,27 per tahun, IRR-nya sebesar 371%, NPV sebesar 348 juta, kemudian benefit cost ratio-nya sebesar 6,011. Nah, saran dari usulan sistem inovasi kami yang pertama, penambahan sistem bisnis pengolahan limbah ikan yang tidak lolos panen, karena jumlah ikan yang dipanen selalu lebih sedikit dibandingkan jumlah benih ikan semula. Saran yang kedua, identifikasi lebih lanjut mengenai limbah PLTA, karena meskipun menggunakan air untuk memutar turbin, masih memungkinkan terdapat limbah lain yang harus diolah sehingga dapat menguntungkan lingkungan. Saran yang ketiga itu penambahan teknologi pada sistem inovasi, itu akan sangat menguntungkan ke depannya, baik teknologi secara administrasi, transportasi, maupun lainnya untuk tujuan mengembangkan ekonomi di daerah tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami terkait usulan sistem inovasi Kincir. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.